Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Ripani, NPM 121-2018-177 Akuntansi B. Saya akan mempresentasikan program audit perusahaan Zebra Nusantara. Pada perusahaan Zebra Nusantara terdapat kantor akuntan publik yaitu Maroto dan Nursodik. Maroto Nursodik mendapat izin usaha kantor akuntan publik berdasarkan Surat Keputusan Nomor 18 KM.1/2017 yang dikeluarkan oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kantor akuntan publik Maroto dan Nursodik didirikan dengan tujuan untuk menjadikan mitra bisnis dan membantu dalam meningkatkan kinerja bisnis dengan jasa asuransi dan jasa non-asuransi serta jasa akuntansi dan jasa layanan konsultasi bisnis lainnya. KAP Maroto dan Nursodik didukung oleh akuntan dan staf yang berkualitas, yang merupakan sinergi dari para profesional di berbagai bidang keahlian industri yang memungkinkan untuk melakukan berbagai layanan jasa. Di sini terdapat profil KAP Maroto Nursodik dan ada lokasi KAP Maroto dan Nursodik yaitu berada di Komplek Rungkut, Megaraya, Blok L nomor 35, Jalan Raya Kalirungkut, nomor 1-5, Surabaya, Indonesia. Untuk cabang KAP Maroto Nursodik berada di Jakarta dan beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, nomor 35 sampai 36 Jakarta. Lalu ada partner Maroto dan Nursodik yaitu bernama Nursodik, Maroto, Firdaus Agus, dan Yusuf Sofian. Untuk sejarah perusahaan Zebra Nusantara yaitu PT Zebra Nusantara merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan jasa transportasi taksi di Surabaya. Perusahaan ini didirikan sejak tanggal 8 Januari 1987 dengan nama PT Zebra. Pada tanggal 1 Agustus 1951, perseroan ini merupakan salah satu perusahaan taksi yang telah go public sehingga saham-saham milik perseroan telah diperdagangkan di bursa dengan kode saham JBRA. Tanggal 1 Desember 2009 kemudian perubahan karena adanya penambahan saham baru seri B sebanyak 9.500 lembar sebagaimana dituangkan dalam Akta Nomor 08 tanggal 30 Juni 2010. Pada tanggal 18 Agustus 2010, sehingga modal dasar yang telah ditempatkan dan disetorkan penuh menjadi 27,2%. Kemudian, pada bulan September 2014 terdapat perubahan lagi karena adanya penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu. Sebagaimana dituangkan dalam Akta Penyataan Keputusan Rapat Nomor 60 tanggal 30 September 2014. Lalu pada tanggal 23 Oktober 2014, sebagai induk perusahaan, perseroan memiliki 3 anak perusahaan yakni PT Surabaya Arta Utama bersama yang memiliki 96% saham perseroan. PT Zebra Energi memiliki 99% saham perseroan dan PT Zebra International Dry Port memiliki 75% saham perseroan. Berikut struktur organisasi PT Zebra Nusantara. Lalu untuk perusahaan Zebra Nusantara bergerak dalam bidang transportasi taksi dan jasa serupa lainnya. Perusahaan mengoperasikan taksi Zebra dan menyewakan limusin di Surabaya. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1987. Kantor pusat perseroan berlokasi di Jalan Raya Jamur Sari, nomor 78 Surabaya. Dan berikut pemegang saham perusahaan Zebra Nusantara, yaitu untuk perusahaan pertama ada Beautix Offshore dengan jumlah 230 juta sama dengan persentase 26,86%. Yang kedua ada Infinity Wahana dengan jumlah 384.170.130 dengan persentase 44,87%. Yang ketiga ada Harrison Lehman dengan jumlah 115.384.800 dengan persentase 13,48%. Dan yang keempat ada masyarakat dengan jumlah 126.578.079 dengan persentase 14,79%. Lalu di sini ada Dewan Direksi Perusahaan Zebra Nusantara. Yang pertama ada Direktur Utama Independen yaitu Haji Mulyadi. Kelahiran Bogor tanggal 2 November 1970. Yang kedua ada Direktur bernama Jeremia Kaban, kelahiran Kaban Jahe tanggal 9 Juli 1973. Definisi auditing, bukti audit, dan prosedur audit. Auditing adalah pengumpulan dan evaluasi
bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen. Yang kedua ada bukti audit. Bukti audit adalah setiap informasi yang digunakan auditor untuk menentukan apakah informasi yang diaudit dinyatakan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Yang ketiga ada prosedur audit, yaitu rincian instruksi yang menjelaskan bukti audit yang harus diperoleh selama audit. Merupakan hal yang umum untuk menyebutkan prosedur tersebut secara jelas sehingga auditor dapat mengikuti instruksi yang harus dilakukan selama pengauditan. Lalu ada prosedur audit perusahaan. Yang pertama ada siklus pembelian dan pengeluaran kas perusahaan Zebra Nusantara. Tujuan dalam audit siklus pembelian dan pengeluaran kas adalah untuk mengevaluasi apakah akun-akun yang dipengaruhi oleh akuisisi barang dan jasa serta pengeluaran kas bagi akuisisi tersebut disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi. Berikut siklus pembelian dan pengeluaran kas. Ada 4 aktivitas siklus pengeluaran dasar, yaitu yang pertama memesan bahan baku, perlengkapan dan jasa. Yang kedua ada menerima bahan baku, perlengkapan dan jasa. Yang ketiga menyetujui faktor pemasok. Dan yang keempat pengeluaran kas. Tujuan utama dalam siklus pengeluaran adalah untuk meminimalkan total biaya perolehan dan pemeliharaan persediaan, perlengkapan dan berbagai layanan yang diperluaskan berusaha untuk berfungsi. Untuk pencapaian tersebut, manajemen harus membuat keputusan penting sebagai berikut. Yang pertama ada berapakah tingkat optimal persediaan dan perlengkapan yang harus diambil. Yang kedua ada pemasok manakah yang menyediakan kualitas dan layanan terbaik dengan harga terbaik. Ketiga, bagaimana perusahaan dapat mengonsolidasikan pembelian antar unit untuk mendapatkan harga optimal. Yang keempat ada bagaimana teknologi informasi dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan keakuratan fungsi logistik inbound. Yang kelima ada bagaimana perusahaan dapat memelihara kas yang cukup untuk memanfaatkan setiap diskon yang ditawarkan pemasok. Bagaimana perusahaan dapat memelihara kas yang cukup untuk memanfaatkan setiap diskon yang ditawarkan pemasok. Yang keenam ada bagaimana pembayaran ke vendor dapat dikelola untuk memaksimalkan arus kas. Lalu yang kedua ada siklus kas dan instrumen keuangan PT Zebra Nusantara, yaitu instrumen keuangan yang meliputi investasi dalam sekuritas utang dan ekuitas serta instrumen derivatif. Bervariasi secara signifikan pada masing-masing klien, mulai dari persentase aset yang kecil untuk perusahaan manufaktur hingga persentase aset yang besar untuk institusi keuangan. Kas merupakan satu-satunya akun yang tidak dimasukkan dalam setiap siklus kecuali persediaan dan pergudangan. Tujuan audit yang berkaitan dengan saldo dan pengujian atas rincian saldo bagi akun instrumen keuangan. Di sini yang pertama ada instrumen keuangan seperti terdaftar pada skedul aktivitas investasi dalam default dengan benar dan sesuai dengan buku besar umum. Prosedur pengendaliannya, prosedur pengujiannya ada men-put skedul aktivitas investasi, menelusuri saldo akhir per kategori ke buku besar umum. Dan yang kedua ada instrumen keuangan seperti terdaftar pada skedul aktivitas investasi memang ada atau eksistensi. Yang kedua ada kelengkapan dan yang ketiga ada keakuratan. Untuk prosedur pengujiannya yaitu konfirmasi kepada broker dealer, inspeksi fisik sekuritas atau kontrak derivatif. Yang ketiga menginspeksi perjanjian yang mendasari. Lalu berikutnya ada instrumen keuangan telah diklasifikasikan secara tepat dalam laporan keuangan. Untuk prosedur pengujiannya, pengujian atas klasifikasi yang perdagangannya bersedia untuk dijual atau ditahan hingga jatuh tempo. Berikutnya ada transaksi instrumen keuangan dicatat dalam periode yang tepat. Untuk prosedur pengujiannya, memeriksa transaksi tertentu mendekati akhir tahun dan nasihat broker terkait untuk menentukan apakah hal itu dicatat pada periode yang sesuai. Berikutnya ada instrumen keuangan yang tercantum dalam skedul aktivitas investasi pada akhir tahun telah dinyatakan pada jumlah yang tepat sesuai dengan standar akuntansi atau nilai realisasi. Untuk prosedur pengujiannya, yaitu memverifikasi harga pasar yang ditetapkan, mempertimbangkan penggunaan jasa spesialis untuk menguji estimasi nilai wajar, dan menguji asumsi manajemen terkait dengan penilaian. Yang terakhir, ada entitas memiliki hak atas instrumen keuangan yang tercantum dalam skedul aktivitas investasi atau hak.
Untuk prosedur pengujiannya, yaitu memeriksa dokumen dan kontrak yang mendasari, dan mengkonfirmasi syarat-syarat signifikan dengan pihak terkait dalam kontrak derivatif. Lalu berikut ada program audit. Tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi, pengendalian kunci, pengujian pengendalian, dan pengujian substantif atas transaksi dan akuisisi. Untuk yang pertama ada transaksi yang dicatat adalah yang benar-benar transaksi yang terjadi atau keterjadian. Untuk pengujian pengendaliannya, kita memeriksa seluruh bukti transaksi terkait, mengamati apakah laporan bulanan telah dikirim. Pengujian substantif atas transaksi, yaitu memeriksa urutan bukti transaksi, mereview jurnal dan file induk untuk transaksi jumlah yang tidak biasa, menelusuri ayat jurnal ke dokumen pendukung. Untuk pengujian substantif atas rincian saldo, yaitu dengan menelusuri transaksi ke dokumen terkait dan mengoreksi pencatatan. Lalu berikutnya ada transaksi yang telah dicatat pada jurnal yang tepat atau kelengkapan. Untuk pengujian pengendaliannya, memeriksa file total batch menyangkut transaksi yang ada. Untuk pengujian atas transaksinya, menelusuri dokumen pendukung ke jurnal untuk memastikan bahwa semuanya telah dimasukkan. Untuk pengujian atas rincian saldo, menelusuri akun tertentu dari file induk ke aged trial balance. Lalu berikut ada transaksi yang dicatat adalah sebesar jumlah transaksi sebenarnya atau keakuratan. Untuk pengujian pengendaliannya, mengamati apakah akuntan merekonsiliasi akun bank dan menyesuaikan jurnal yang perlu disesuaikan. Untuk pengujian atas transaksinya, menelusuri ayat jurnal ke dokumen terkait dan menghitung kembali untuk memastikan. Untuk pengujian atas rincian saldonya, mereview neraca saldo yang berkaitan dengan saldo dalam jumlah besar dan tidak biasa. Lalu tujuan audit berikutnya ada transaksi dimasukkan dengan benar ke dalam file induk dan diikhtisarkan dengan benar atau posting dengan pengikhtisaran. Untuk pengujian pengendaliannya, memeriksa bukti bahwa file induk telah direkonsiliasi dengan buku besar umum. Untuk pengujian substantif atas transaksinya, menelusuri ayat jurnal tertentu ke file induk untuk menguji tanggal dan jumlah. Untuk pengujian substantif atas rincian saldonya, mereview setiap saldo ada ke transaksi apakah jumlah yang dimasukkan sudah benar atau belum. Lalu tujuan audit berikutnya, transaksi telah diklasifikasikan dengan benar. Untuk pengujian pengendaliannya, memeriksa bukti verifikasi internal. Untuk substantif atas transaksinya, memeriksa releasing untuk melihat klasifikasi akun yang sesuai. Untuk pengujian atas rincian saldonya, mereview akun yang tercantum pada aged trial balance. Lalu tujuan audit berikutnya, transaksi dicatat pada tanggal yang benar atau penetapan waktu. Untuk pengujian pengendaliannya, mengamati transaksi yang belum dicatat pada suatu titik waktu. Untuk pengujian substantif atas transaksinya, membandingkan tanggal pencatatan dalam jurnal dengan salinan dokumen pendukung terkait transaksi tertentu. Untuk pengujian substansi atas rincian saldonya, memilih 20 transaksi terakhir, kemudian memeriksa tanggal pencatatan yang ada di dalam jurnal dan melakukan koreksi pencatatan jika terjadi kesalahan. Dari pemaparan di atas, bisa kita simpulkan bahwa pada siklus pembelian dan pengeluaran kas serta siklus kas dan instrumen keuangan PT Zebra Nusantara merupakan salah satu siklus paling penting dalam sistem akuntansi suatu perusahaan. Karena dalam siklus ini akan menunjukkan seberapa besar perusahaan membeli barang atau jasa sampai melakukan pembayaran atas barang atau jasa yang telah digunakan. Siklus pembelian dan pengeluaran kas ini terdiri dari aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan akuisisi dan pembayaran barang serta jasa. Aktivitas utama dari siklus pengeluaran adalah yang pertama membeli barang dan jasa sampai transaksi pembelian. Dan yang kedua, melakukan pembayaran sampai transaksi pengeluaran kas. Transaksi dalam siklus pembelian dan pengeluaran kas ini kadangkala tidak hanya berpengaruh secara individual pada hanya satu rekening saja, tetapi dapat berpengaruh pada lebih satu transaksi. Sekian presentasi program audit perusahaan Zebra Nusantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.